at-tamaima wat-tiwalata syirik. Sesungguhnya tamimah, yaitu kalung-kalung yang dikalungkan atau yang digantungkan, ya, azimat-azimat, itu adalah syirik. Ini satu dalilnya. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalil keharamannya, baik itu dari Al-Quran, baik itu tidak dari Al-Quran, itu keharaman. Kenapa? Karena keumuman hadis ini. Ini dalil mereka yang pertama, bahwasanya tidak diperbolehkan menggantungkan azimat-azimat meskipun itu dari Al-Quran. Misalkan di kertas saya tulis ayat kursi saja, tidak ada bacaan lain, kemudian saya lipat, kemudian saya jahit, kemudian saya gantung, boleh tidak? Itu permasalahannya. Pendapat yang paling dekat dengan dalil dan lebih dekat dengan maslahat adalah tidak diperbolehkan. Dalilnya yang pertama itu tadi. Dalil yang kedua, ya, untuk supaya pelaksanaan menggantungkan azimat dari Al-Quran tersebut tidak menyebabkan orang bergantung kepada azimat tersebut. Ya, ini yang kedua, yaitu supaya orang tidak bergantung kepada azimat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu penjagaan terhadap Al-Quran dari penghinaannya. Karena kadang-kadang kalau seandainya Al-Quran, kan antum pernah lihat Al-Quran kecil, nggak bisa sampai nggak bisa dibaca, ya kan? Ya, nah itu kadang-kadang dijadikan azimat bagi seseorang, ditempatkan di dompet, kadang-kadang didudukin, ya, kemudian atau dikalungkan. Kadang-kadang kalau dia masuk WC ya dengan seperti itu saja, ya. Nah ini termasuk daripada penghinaan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu kita katakan tidak diperbolehkan orang menggantungkan sesuatu meskipun itu hanya dari Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu sebabnya bisa menghinakan Al-Quran. Paham ya para ikhwan sekalian? Menjaga daripada penghinaan terhadap Al-Quran. Itu 3 dalil kita melarang orang untuk menggantungkan Al-Quran sebagai azimat. Kalau masalah selain Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, tidak diperbolehkan. Baik, hukum yang kelima, dan ini juga banyak dikerjakan oleh kaum muslimin, hukum menggantung ayat atau menempelkan ayat di dinding-dinding untuk bertabarruk. Ya, untuk bertabarruk. Maka kita katakan bahwasanya pekerjaan tersebut dilarang oleh para ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran bukan itu maksudnya. Al-Quran untuk dibaca, ditadabburi, dan diamalkan, bukan sebagai untuk alat pajangan. Ya, seperti yang terjadi mungkin ayat kursi, biasa kan seperti itu ya, surat Al-Fatihah dan segala macamnya. Kemudian ini juga banyak terjadi dan sungguh sesuatu yang lucu tetapi menyedihkan. Hukum menempatkan mushaf Al-Quran, ya, misalkan ini Al-Quran, mushaf di sebuah tempat apapun, rumah, kamar, mobil, ya, untuk bertabarruk. Boleh tidak? Hah? Boleh nggak para ikhwan sekalian? Ironisnya para ikhwan sekalian, ya, misalkan mushaf ditempatkan di atas lemari paling atas sampai berdebu. Kalau pas lagi bersih-bersih jatuh, 7 hari 7 malam selamatan. Tetapi 1 hari pun jarang dia membaca Al-Quran. Ya, gimana mau dibuka? Berdebu sampai berdebu. Ya, nggak nyampe katanya juga. Nah ini para ikhwas sekalian sangat disayangkan sekali. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu tujuannya, tetapi untuk dibaca, ditadabburi, diamalkan, dan disampaikan kepada orang lain, baik itu muslim ataupun non muslim. Ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah itu bertabarruk yang sesuai dengan syariat yang kedua. Sekarang yang ketiga, bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Para ikhwah sekalian, para ulama sepakat bahwasanya bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan dan diperbolehkan. Baik itu bekas minum beliau, bekas rambut beliau, bekas pakaian beliau, bekas pedang beliau, bekas cincin beliau dan sebagainya. Afwan, bukan itu yang saya maksud. Bertabaruk dengan zatnya dulu. Kita membicarakan dengan zatnya Nabi. Misalkan bertabaruk dengan ludah beliau, bertabaruk dengan tangan beliau, ya, bertabaruk dengan keringat Nabi Muhammad SAW, itu seluruhnya diperbolehkan dan disyariatkan. Dan ini hanya khusus milik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh bertabaruk dengan zat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita beliau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau membaca atas diri beliau sendiri dengan bacaan-bacaan seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau ludahkan sedikit kepada diri beliau sendiri. Dan ketika Nabi sudah dalam keadaan sakit keras, beliau tidak bisa lagi membaca, saya yang membacakan, kata Aisyah. Saya yang membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ludahkan sedikit di tangan Nabi Muhammad SAW dan saya menyapukan dengan tangan Nabi Muhammad SAW itu sendiri ke badan beliau. Ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW terdidik bahwasanya zatnya Nabi Muhammad SAW, diri Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ludah beliau, baik itu tangan beliau, ya, seperti Nabi Muhammad SAW mengobati Ali bin Abi Thalib yang sakit mata dalam sebuah hadis sahih. Setelah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, maka matanya kembali menjadi sehat sebagaimana seperti semula. Ini termasuk daripada berkah Nabi Muhammad SAW dengan zatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang permasalahannya, bolehkah kita bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawabannya diperbolehkan. Baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi meninggal. Kenapa diperbolehkan? Karena para sahabat sebagian daripada mereka menyimpan, ada yang menyimpan rambut, ada yang menyimpan pedang beliau, ada yang menyimpan cincin beliau untuk dijadikan sebagai alat tabarruk. Contoh, saya akan berikan contoh. Di dalam Sahih Muslim, hadisnya Sahih Muslim para ikhwah sekalian. Saya akan bacakan hadisnya. Imam Muslim rahimahullah bercerita atau meriwayatkan sebuah hadis. Anna Asma'a binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma akhrajat jubbatan toyalisah. Artinya adalah seorang Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma ini juga seorang sahabat. Beliau seorang wanita. Beliau mengeluarkan sebuah jubah berwarna hitam. Waqalat, dan Asma berkata, hadhihi kanat inda Aisyah hatta qubidat. Jubah yang hitam ini dulu dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau meninggal, yaitu sampai Aisyah meninggal. Falamma qubidat qabattuha. Ketika Aisyah meninggal, maka jubah hitam ini aku ambil dari kamarnya Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dan artinya, dan biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai jubah hitam ini. Beliau kebiasaan memakai jubah hitam ini. Fa nahnu nughassiluha lil marda yastashfi biha. Artinya,
Maka kata Asma, seorang sahabiyah wanita, sahabat wanita, kami memandikan dengannya si sakit agar bisa sembuh dengan berkat jubah ini. Bagaimana para ikhwan sekalian? Jadi dia pakai jubah, mandi dengannya. Ya, bekas jubahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita katakan bahwasanya bertabarruk dengan bekas Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau hidup atau ketika beliau sudah meninggal, itu diperbolehkan. Contohnya ini tadi. Hadisnya di mana diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Taib. Sekarang bahkan bukan hanya dikerjakan oleh sahabat Nabi saja, dikerjakan oleh tabi'in. Tabi'in adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi tetapi melihat sahabat Nabi, orang yang dekat dengan sahabat Nabi Muhammad SAW tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Taib. Dalilnya apa? Di Sahih Bukhari, dari seorang perawi bernama Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau berkata, aku bertanya kepada Ubaidah. Ubaidah ini adalah seorang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal 2 tahun. Ini Ubaidah. Ubaidah ini adalah orang yang masuk Islam 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan mukhadram kalau dalam bahasa ahli hadis. Orang yang meninggal, yang hidup di zaman Nabi, masuk Islam, tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Mukhadram. Taib. Ubaidah berkata, Ibnu Sirin berkata, kami mempunyai rambut-rambut Nabi Muhammad SAW. Kami dapatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu siapa? Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, la antakuna indi sya'ratun minhu ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya, aku memiliki satu helai rambut dari Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menandakan bahwasanya sampai para tabi'in pun mereka itu apa? Bertabarruk dengan bekas zatnya Nabi Muhammad SAW, baik itu rambut ataupun yang lainnya. Sekarang permasalahannya para ikhwan sekalian, apakah di zaman sekarang ada seperti itu? Ada yang ngaku, oh saya punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dulu saya sebelum pergi ke Madinah, masuk sebuah tarekat, mereka mengaku bahwasanya punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang ingin minum dari bekas rambutnya Nabi Muhammad SAW itu, maka dia harus menyediakan sebuah botol dan airnya terbatas. Ya, nah ini perlu dipertanyakan, apakah rambut tersebut benar-benar dari Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, makanya para ikhwah sekalian, kita katakan bahwasanya pada zaman sekarang sangat tidak mungkin adanya bekas-bekas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu sebab ya pendapat kita seperti itu adalah satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan 1 dirham, 1 dinar, 1 budak, wanita ataupun laki-laki, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali hewan keledai campuran kuda beliau saja yang putih, baglah namanya. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali hewan keledai campuran kuda yang disebut dengan baglah. Ya, ini satu pendapat kita, bahwasanya kalau ada yang mengaku di zaman sekarang ini adalah bekas dari Nabi Muhammad SAW, maka kemungkinan itu sangat kecil sekali, sangat jauh. Bahkan mungkin itu adalah berita bohong.
Kemudian para ikhwah sekalian, kebanyakan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya di sini ada bekas-bekas dari Nabi Muhammad SAW, maka riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Misalkan ada orang yang mengaku ini ada bekas rambutnya Nabi Muhammad SAW, harus kita tahu riwayatnya. Riwayat dari siapa? Ternyata riwayatnya kebanyakan adalah riwayat yang lemah dan riwayat yang palsu. Kemudian juga sebab yang ketiga, kenapa kita katakan pada zaman sekarang tidak bisa orang bertabaruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW? Karena saking banyaknya bekas-bekas dari benda-benda Nabi Muhammad SAW itu hilang. Seperti contohnya cincin Nabi Muhammad SAW dipakai oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipakai oleh siapa? Umar. Kemudian dipakai oleh siapa? Utsman. Kemudian hilang di zamannya Utsman. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mempunyai burdah dan juga mempunyai qadib. Qadib itu adalah seperti tongkat kecil. Ya, kalau kita lagi ngajar anak-anak itu kan ada tongkat kecil. Nah, itu namanya qadib. Nabi Muhammad SAW dulu sering memakai itu. Ya. Ini hilang di zamannya kapan? Di Daulah Abbasiyah. Akhir Daulah Abbasiyah, akhir kerajaan Abbasiyah. Di abad keberapa? Di abad keempat. Ya. Jauh sekali setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Apalagi di zaman kita sekarang 1400 tahun lebih. Maka sangat tidak mungkin bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya boleh bertabarruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW atau dengan bekasnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu semua sudah kita katakan sangat kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau kita katakan tadi kita boleh bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW, bolehkah kita kiaskan orang-orang soleh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi soleh. Nabi adalah orang soleh dan juga ya sebagian dari kaum muslimin juga soleh. Maka sama-sama solehnya, berarti bisa dikiaskan kesolehan dengan kesolehannya. Kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah meninggal digantikan di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya tidak pernah bertabaruk dengan sahabat yang lain. Tidak pernah kita dengar Umar bertabaruk dengan Abu Bakar, nggak pernah. Tidak pernah kita dengar Utsman bertabaruk dengan Umar bin Affan, padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan jelas dan pasti bahwasanya bertabaruk kepada manusia, kepada zat manusia seorang makhluk Allah hanya diperbolehkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang para ikhwah sekalian, yang ketiga, bertabaruk yang masyru' yang ketiga. Betul yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Baik. Bertabaruk dengan minum air Zam-Zam. Ya, bertabaruk dengan minum air Zam-Zam. Sekarang saya mau nanya, kenapa air Zam-Zam dinamakan Zam-Zam? Terkumpul kata Pak Yudo. Apa? Terkumpul. Zam. Artinya terkumpul dan menjadi banyak. Zam. Itu artinya. Makanya disebut dengan air Zam-Zam. Dan ketahuilah para ikhwah sekalian, antum sudah mengetahui ceritanya air Zam-Zam, jadi saya tidak usah saya ceritakan bagaimana asal cerita keluarnya air Zam-Zam tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, saya akan sebutkan beberapa kekhususan air Zam-Zam. Kekhususan yang dimiliki oleh air Zam-Zam. Satu, air Zam-Zam adalah air yang paling utama
baik dilihat secara mata agama ataupun dilihat secara mata kesehatan. Air yang paling utama. Makanya ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baiknya air yang ada di atas bumi adalah air Zamzam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian yang kedua, kekhususan air Zamzam ini. Orang yang meminumnya akan kenyang sebagaimana dia memakan makanan. Orang yang meminumnya akan kenyang sebagaimana dia memakan makanan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sudah pertimbangkan bahwasanya memang tidak cukup untuk masalah tabarruk kita menjelaskan dalam satu pertemuan. Maka insyaallah minggu depan kita akan membahas sisa daripada tabarruk yang masyru', kemudian kita jelaskan juga sisa daripada bagian tabarruk yang kedua, yaitu tabarruk yang mamnu', yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.